Akibat harga ayam yang terus naik, membuat lapak pengepul ayam di Bojong Nangka, Kabupaten Tangerang, Banten sepi pembeli. Konsumen mengurangi pembeliannya. Dari sebelumnya 3 ekor, kini membeli 1 ekor saja. Lonjakan harga dari Rp35.000 per ekor menjadi Rp50.000 per ekor, membuat konsumen mengurangi pembelian. Kembali di Pagi-Pagi Seru. Pasti Pasti seru. seru. Ya, Mas melanjutkan Ya. pertanyaan saya tadi. Apakah Ya. memang pembekalan terkait rasa nasionalisme ini kepada seluruh peserta LPDP ini apakah memang ada yang kurang atau Ya. seperti apa sih kalau melihatnya? Sebetulnya kalau melihat mekanisme pembekalan itu kan ada yang namanya PK. Sebelum berangkat tuh awardee itu dapat PK, pembekalan keberangkatan. Jadi selain bagaimana nanti tinggal di daerah, di negara yang akan dituju, kemudian juga internalisasi sikap-sikap kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, dan kontrak-kontraknya jelas kok sebetulnya ya. Jadi sebetulnya itu menurut saya cukup gitu ya. Cuma memang mungkin secara individual beberapa awardee itu ketika sudah tiba di negara yang dia tuju, kok kehidupannya lebih baik di sini gitu ya. Ketika bicara, apalagi kalau sudah berkeluarga ya Mbak, Mas, ada anak yang bisa dapat pendidikan gratis sampai tingkatan tertentu gitu ya. Terus kemudian mungkin sudah diskusi dengan banyak warga negara global gitu. Jadi kok di Global North ini kok kesempatannya lebih terbuka dibandingkan di negara kita gitu ya. Jadi imajinasi-imajinasi itu kemudian mungkin tertumpuk. Di satu sisi mungkin ketika melihat kebijakan pendidikan, kemudian ada kebijakan kesehatan dan kebijakan-kebijakan yang lain di Indonesia, kemudian mereka merasa kayaknya perlu ada exit strategi lain gitu ya. Dan intinya itu adalah masa depannya terjamin, betul, mereka merasa gitu ya. Iya, itu kan bicara rational choice kan. Kalau bicara rational choice teori kan mana yang paling rasional, Tapi itu kan, yang dihitung gitu. Mas, tapi kan sah-sah aja sebenarnya awardee itu atau penerima LPDP ini tinggal di luar negeri asal tetap ada kontribusinya terhadap negara, entah dalam bentuk kolaborasi mungkin negara kita dengan negara yang dia tuju atau gimana. Nah, ini yang subjek masih jadi debatable yang cukup panjang untuk LPDP ya, karena misalnya Menteri Pendidikan Tinggi yang sebelumnya Pak Satrio itu dia bilang awardee LPDP nggak usah pulang dulu, nggak apa-apa gitu. Nggak ada wadahnya gitu. Nggak apa-apa gitu, karena di sini itu wadahnya masih relatif minim. Misalnya kami di BRIN ya Mbak, itu kan sekarang untuk masuk BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, itu harus S3. Kebanyakan memang kan rata-rata ya awardee LPDP atau diaspora-diaspora yang sudah bekerja di sana diharapkan bisa balik. Tapi ternyata kuota S3 itu nggak penuh Mbak. Jadi banyak yang tersisa gitu. Masih banyak yang kosong, Lip. Banyak Bisa yang kosong. Sekolah lagi. Iya, sekolah lagi Mas. Tapi harus Saya takut kalau sekolah jadi sidul nanti. Iya, sidul anak sekolahan kata. Nah ya, jadi kayak gitu Mas Mbak. Jadi karena ketika melihat perbandingan antara kesejahteraan akademisi di Indonesia, tuntutan dan lain-lainnya dengan akademisi di luar, itu sangat terbatas. Kemudian sektor apa sih sebetulnya yang membutuhkan pendidikan tinggi? Itu kan juga jadi persoalan. Jadi selain struktur pendidikan kita yang harus diperbaiki, struktur ketenaga kerjaan kita harus diperbaiki. Makanya juga kan selain ada diskusi ini, juga misalnya orang semakin bertanya, sebetulnya sekolah tinggi buat apa sih gitu? Udah sekolah tinggi, jual tanah, jual sawah, jual rumah, tapi kok nggak balik ya, jual yang lain misalnya ya. Nah, tapi kalau kemudian PR-nya begini, Mas Agi, kalau Ya. kita lihat sebenarnya kasus di Sasetia-Ning Tias ini kasus pertama yang kemudian viral, atau memang sebenarnya ini kayak gitu ya? gunung es ya? Sudah banyak kasus-kasus seperti ini. Sebetulnya kalau kita telusuri media sosial juga orang-orang yang saya kenal gitu ya, relatif dekat gitu,
diskusi ini udah cukup panjang, Mas. Wow. Nah, cuma memang Basa Setyaningsih ini adalah public figure dalam konteks influencer, followernya cukup banyak, dan kemudian ternyata ketika dia memunculkan pernyataan ini direspon cukup menarik oleh besar. Nah, tapi gini Mas Anggi, kenapa sih isu seperti ini cepat sekali meledak? Apakah karena memang kita ini warga negara Indonesia ini punya luka kolektif gitu terhadap ketimpangan akses pendidikan mungkin atau yang lain gitu? Betul Mbak, karena memang kalau kita bicara potret pendidikan di kita, orang-orang yang bisa masuk ke perguruan tinggi itu sangat sedikit. Sangat sulit ya? Sangat sulit, karena biaya pendidikan tinggi itu sangat mahal. Ada banyak beasiswa dari pemerintah, tapi untuk masuk ke situ juga susah. Sulit, karena pasti bias prestasi, akademik ataupun non-akademik. Jadi ada berprestasinya, kalau nggak punya uang gitu ya. ADB, anggaran dari ibu bapak misalnya seperti itu kan. Jadi ini yang menyebabkan ketika ada orang nih yang punya privilege, dia bisa sekolah ke luar negeri, dibiayai pula oleh negara, satu keluarga. Bisa bawa keluarga Bawa keluarga, karena LPDP itu termasuk yang super privilege, Mas. Bawa keluarga Bawa juga? keluarga bisa, untuk mahasiswa S3 itu bisa bawa keluarga. Berarti bagus dong programnya dibanding negara lain? Sangat bagus. Misalnya nih, saya juga kan pencari beasiswa ya. Saya membandingkan beasiswa LPDP dan beasiswa lain dari segi living allowance, misalnya kemudian saya bisa bawa keluarga dan lain-lain, itu LPDP termasuk yang sangat baik gitu ya. Karena memang ada bentuk yang diberikan oleh pemerintah, afirmasi yang besar karena anggarannya triliunan juga, penerima juga sudah ratusan ribu gitu ya, untuk puluhan ribu maksudnya untuk anak-anak itu gitu ya yang dapat LPDP gitu. Jadi ketika kan ada banyak orang nih yang juga sedih nggak bisa dapat LPDP atau dan lain-lain, ternyata ada orang dapat LPDP kok dia nggak balik lagi gitu. Nah, meskipun kalau dalam konteks tataran akademik, debat kontribusi itu apakah langsung bekerja di Indonesia ataupun dia bisa bekerja dari luar, itu adalah debat yang panjang gitu ya. Tapi kalau dalam konteks perspektif POV nasionalisme gitu ya, itulah yang kadang-kadang rasa cinta sama negara. Ya meskipun Basa Setyaningsih ini juga bilang bahwa saya juga punya kontribusi kok, sebelum dia kemudian meminta maaf ya. Dia meminta maaf kan kemudian. Sebelumnya dia juga bilang bahwa saya punya kontribusi loh dalam membangun lembaga tertentu dan lain-lain gitu ya. Jadi inilah yang menyebabkan ada luka itu. Karena kalau kita bicara janji negara, ada janji kemerdekaan, janji pencerdasan. Kan gini, ibaratnya yang namanya negara wajib memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu setiap hari Senin kita baca waktu sekolah kan. Nah, tapi kemudian apakah keadilan sosial untuk pendidikan ini sudah terrealisasi? Meskipun pemerintah sudah mengalokasikan budget pendidikan 20% misalnya sesuai konstitusi, tapi kita tahu banyak juga anak-anak yang kemudian punya keterbatasan untuk mengakses pendidikan. Kayak misalnya mau dapat beasiswa LPDP Mbak, harus IELTS-nya tinggi. Persaingannya seberapa ketat sih kalau mau dapat? Sekali. Jumlah kalau dari angkanya berapa misalnya kira-kira? Kalau per tahun itu bisa sampai 5 ribuan kan. Tapi pendaftarnya kan lebih dari 5 ribu. Nah, yang daftar biasanya berapa pesaingnya? Puluhan ribu. Yang diambil sedikit. Baik yang di kampus dalam negeri ataupun luar negeri. Memang ada afirmasi misalnya untuk putra-putri Papua, untuk PNS, TNI, Polri gitu ya. Kemudian ada yang umum dan lain-lain. Cuma memang karena untuk dapat beasiswa di luar negeri dengan mekanisme beasiswa lain juga persaingannya melawan citizen global nih. Nah kalau LPDP kan lawannya sesama kompetitornya maksudnya ya, kompetitornya sesama anak negeri ini gitu ya. Dan ada banyak afirmasinya selama dia bisa lulus tes bahasa Inggrisnya memadai, hasil sertifikatnya memadai gitu ya. Kemudian kampus sudah menerima dapat LOE gitu ya, itu bisa diterima. Nah jadi kalau dari kasus ini sebenarnya apa yang bisa kita petik dan juga apa yang bisa kita pelajari dari kasus LPDP ini supaya seperti apa sih gitu loh, jangan jadi rame deh gitu minimal. Jadi menurut saya yang pertama, kalau kita mau bedah lebih jauh gitu ya, beyond kasus si Basa Setyaningsih ini, berarti pertama warga negara itu masih banyak yang kecewa terhadap penyelenggaraan LPDP. Karena misalnya pengelolaannya maksudnya mereka melihat kok ini ada yang banyak pertanyaan. Iya, ada banyak pertanyaan. Kontribusinya gimana? 2N+1 apakah itu dipantau atau enggak? Yang kedua, secara potret yang lebih besar konteks pendidikan. Berarti kan ada ketimpangan pendidikan. Ya, harapan bisa sekolah di luar negeri, apakah kampus dalam negeri tidak sekualitas itu, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana sih sebetulnya membangun kampus-kampus yang oke di Indonesia gitu ya, tapi kemudian anak-anak kita juga punya kesempatan yang sama untuk mengakses kampus tersebut gitu ya. Yang ketiga, kita berharap orang tua itu tidak
investasi bodong di pendidikan gitu ya. Karena kan udah investasi banyak gitu ya, udah menyekolahkan anak biaya mahal, tapi nggak ada yang namanya return of investment gitu. Iya, benar-benar. Iya kan, kalau kita berinvestasi kan berharap dapat keuntungan. Ini kan anak sekarang jadi aset katanya. Bener, wadahnya juga minim. Betul. Gitu. Jadi kan gini Mbak, kalau investasi sekarang kuatnya bukan di negara, di keluarga. Semakin banyak kita berinvestasi ke anak kita, harapannya return of investment-nya semakin tinggi. Mas dikursusin bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan lain-lain gitu. Sementara keluarga miskin tidak punya akses yang memadai terhadap berbagai layanan itu, kecuali yang diberikan di sekolah negeri terdekat. Jadi itu menurut saya di luar perdebatan ini harusnya itu yang lebih banyak diperhatikan. Dan kita juga berharap dari LPDP juga ada respon gitu ya, karena netizen sementara ini juga udah lagi kebakaran jenggot. Iya, kira-kira gimana nih karena ketika bicara viralitas itu berarti kan ini bukan lagi isu personal, bukan lagi isu si Mbak Sasetya ini gitu. Tapi paling enggak kan Mas, kita jadinya dengan adanya kontennya Mbak Tias ini, ya jadi pelajaran juga, evaluasi juga, mungkin dari sistem LPDP, mungkin dari kita juga yang ingin masuk ke LPDP, atau nanti yang sudah jadi awardee, apa yang akan dilakukan, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih Mas Anggi untuk waktu dan penjelasannya pagi hari ini. Terima kasih banyak Mbak. Ya tentunya kita berharap ya bahwa menjadi seorang influencer, memiliki pengikut yang banyak di media sosial, ini juga salah satunya teguran ya. Penting untuk kemudian kita harus bijak bermedia sosial supaya nggak rame Put. Jangan senyum-senyum aja, manis sekali sih. Nah, tapi kita juga mau hadirkan ya beragam informasi menarik lainnya. Tapi kita jeda dulu nih ya. Usai jeda, kami akan kembali tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.